Jadi banyak riwayat tentang salat witir. Intinya bahwa salat witir itu bisa dilakukan secara wasal, artinya disambung. 1 rakaat, 3 rakaat sekali salam, 5 rakaat sekali salam, 7 rakaat sekali salam, 9 rakaat sekali salam, 11 rakaat sekali salam. Dalam pelaksanaan salat witir yang sekali salam ini, maka dibolehkan tasyahud sekali atau 2 kali. Contoh misalnya, salat witir 7 rakaat sekali salam. Boleh 7 rakaat, pada rakaat yang ke-7 tasyahud atau tahiyat akhir, lalu salam, selesai. Atau dengan 2 tasyahud atau 2 tahiyat. 7 rakaat, tasyahud awal rakaat sebelum terakhir, yaitu rakaat ke-6, bangkit lagi, baru tasyahud akhir pada rakaat ke-7 lalu salam. Seperti itu cara pelaksanaannya. Yang 5 rakaat pun seperti itu. Bisa langsung 5 rakaat, sekali tasyahud, salam. Atau 2 kali tasyahud pada rakaat ke-4 dan ke-5. Ini tata cara yang pertama, disambung dia. Ya, langsung 7, langsung 11 dengan sekali salam. Sekali tasyahud atau tahiyat, atau boleh 2 kali tahiyat dengan perincian tahiyatnya pada rakaat yang sebelum akhir dan pada rakaat yang terakhir. Bisa juga pecah-pecah gitu ya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Bisa juga 8 rakaat tambah 2 rakaat tambah 1 rakaat. Bisa juga 4 rakaat tambah 4 rakaat tambah 3 rakaat. Bisa juga 6 rakaat tambah 4 rakaat tambah 1 rakaat. Bisa seperti itu. Ya. Nah, kalau kita melaksanakan salat witir dipisah rakaat genap dengan ganjilnya, contoh misalnya 5 rakaat dengan formasi 4-1, maka salat 4 rakaat sekali salam, lalu bangkit lagi tambah 1 rakaat. Nah, tata cara pelaksanaan 4 rakaat yang pertama, maka boleh dengan sekali tahiyat atau tasyahud. Jadi 4 rakaat, pada rakaat ke-4 tahiyat atau tasyahud, baru salam. Atau bisa setiap 2 rakaat genap tahiyat atau tasyahud. Nah, begitu. Jadi 2 rakaat tahiyat, bangkit lagi, 2 rakaat tahiyat, bangkit lagi, 2 rakaat, rakaat ke-6 tahiyat, tahiyat akhir, baru salam. Jadi boleh. Boleh 1 kali tahiyat atau tasyahud, boleh setiap 2 rakaat genap tahiyat atau tasyahud. Boleh seperti itu. Ya. Jadi begitu tata cara pelaksanaan salat witir. Adapun niatnya perlu juga kita himbau, karena di dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadi al-Mubtadi'in, syarah kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin, Syekhuna wa Imamuna Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani mengatakan pada halaman ke-11 baris kedua sebelum akhir, ya, cetakan Al-Haramain, wala yasihhu ayyanwiya fir raq'ataini witran li'annahuma syafa'un la witrun. Kata Syekhuna Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, tidak sah niat untuk 2 rakaat dengan niat witir, karena 2 itu genap, bukan witir. Karena witir artinya ganjil. Nah, jadi tidak boleh, tidak sah, kata Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani,
niat 2 rakaat yang pertama misalnya niat witir. Karena witir artinya ganjil. Ya, sedangkan 2 rakaat itu genap. Bukan witir, bukan ganjil. Maka solusinya adalah bisa dengan yang pertama, katakanlah kita sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam ya. Maka 2 rakaat pertama niatnya adalah usolli sunnatan minal witri. Sengaja saya sholat sunat bagian dari witir 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan minal witri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jadi sunnatan minal witri. Salat sunat bagian dari witir atau sebahagian dari witir. Jadi sengaja saya salat sunat 2 rakaat bagian dari witir menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ini solusi yang pertama. Boleh juga dengan tata cara berniat usolli sunnata muqaddimatil witri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sengaja saya salat sunat muqaddimah witir 2 rakaat. Artinya sebelum yang ganjil tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh juga dengan usolli sunnat syaf'i raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunnat syaf'i. Syaf'un artinya genap. Sengaja saya solat genap 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Jadi boleh pakai bahasa Arab, boleh juga pakai bahasa Indonesia. Ya. Sengaja saya solat sunat genap 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, sengaja saya solat sunat muqaddimah witir 2 rakaat makmuman atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, sengaja saya sholat sunat 2 rakaat bagian dari witir. Nah, supaya kita keluar dari permasalahan yang tadi. Pemirsa Rodah TV yang saya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam tata cara pelaksanaan salat witir di bulan Ramadan menurut mazhab Imam Syafi'i disunatkan untuk melakukan doa kunut pada pertengahan Ramadan. Di dalam hadis disebutkan pada malam ke-16 Ramadan. Ya. Jadi malam ke-16 Ramadan mulai disunatkan kunut witir. Dan hukumnya sunat ab'ad dalam mazhab Syafi'i, artinya kalau imam lupa maka disunatkan sujud sahwi. Ya, jadi harus ditutupi dengan sujud sahwi. Sama dia kedudukannya dengan kunut subuh. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i kalau tidak kunut pada salat subuh kudu sujud sahwi. Ya, harus sujud sahwi. Begitu juga dalam kunut witir. Kalau lupa imamnya atau kita lupa, maka pertengahan bulan Ramadan, ya, malam ke-16 dan seterusnya, maka diharuskan sujud sahwi. Walaupun dalam mazhab lain berbeda-beda. Mazhab Hanafi katakan mereka kunut witir itu mulai malam pertama. Sepanjang Ramadan mereka kunut. Bedanya juga mereka kunutnya sebelum ruku. Kalau mazhab Syafi'i setelah ruku, ketika i'tidal. Mereka sebelum ruku. Dalam mazhab Maliki beda, tidak dimasyru'kan kunut ketika witir. Ya. Kunut tidak dimasyru'kan ketika witir, tapi ketika sholat subuh dan kunut nazilah. Adapun dalam mazhab Hambali itu seperti mazhab Hanafi di sepanjang Ramadan dari awal. Ya. Tapi mazhab Syafi'i pertengahan bulan Ramadan kita kunut dan hukumnya sunat ab'ad. Kalau kelupaan kudu atau harus sujud sahwi. Inilah seputar tata cara pelaksanaan sholat witir. Semoga kita semua mendapat ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan dan diberikan
taufik untuk istiqamah melakukan salat witir ni setelah berlalu bulan Ramadan. Aku qouli hadza wallahu a'la wa a'lam bissawab. Astaghfirukum wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.